Ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu yang pertama, pemaafan diartikan melupakan kesalahan dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ini miskonsepsi, tidak begitu. Memaafkan itu bukan berarti kita melupakan kesalahan. Orang ini tetap salah menurutku, cuma saya maafkan, kan begitu. Makanya tadi, yang melupakan kesalahan tidak termasuk jenis pemaafan. Kayak yang sebelumnya tadi, forgetting. Jadi maaf nggak boleh lupa. Kemarin kamu selingkuh, aku inget loh, tapi saya maafkan. Dan akan inget terus, diselingkuhi. Kalau nggak inget terus kan nanti diselingkuhi lagi, lupa lagi. Selingkuh lagi, lupa lagi. Enggak, ingat terus. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kamu katanya memaafkan, kok diinget-inget. Loh, memaafkan bukan berarti melupakan. Ya, kalimatmu aku maklumi, tapi itu tetap salah kan. Dan aku ingat biar kamu enggak bikin salah lagi. Yang kedua, jadi itu miskonsepsi. Enggak, maaf bukan berarti melupakan. Yang kedua, ada yang nganggap maaf itu simbol lemah. Jangan dimaafkan. Hanya orang-orang lemah yang memaafkan. Kalau Gandhi kebalikannya, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Tidak gampang loh memaafkan itu. Kamu yang disalahi, disakiti, diselingkuhi, dibohongi, dicurangi, untuk bisa memaafkan itu luar biasa. Maka katanya Gandhi, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Jadi maaf tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Kalau kamu nganggap memaafkan itu kelemahan, kamu salah persepsi tentang maaf. Karena jarang, nggak banyak orang bisa memaafkan. Kalau membalas mungkin. Saya pengen balas Pak, tidak bisa balas, tapi ya itu kelemahan. Tapi kalau memaafkan enggak. Kalau mau saya balas Pak, tapi saya maafkan. Itu kan orang-orang kuat. Jadi maaf tidak ada hubungannya dengan kelemahan atau kekuatan. Kalau ada yang bilang begitu berarti miskonsepsi. Yang ketiga, pemaafan. Ada yang menganggap, Pak, kalau saya maafkan berarti tidak adil, Pak. Yang salah kan harusnya dihukum. Jadi antara keadilan dengan pemaafan ini dua level yang berbeda. Adil itu hak, tapi maaf itu keluhuran, kemuliaan, kebaikan. Agama menyuruh, kalau tiap kali khotib Jumat itu loh, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil ini paradigma pas, paradigma hak. Orang yang jatahnya 30, kasihlah 30, itu hak. Itu adil. Tapi di atas adil ada ihsan. Ihsan ini melampaui keadilan. Jauh lebih bagus daripada keadilan. Harusnya kamu zakat cuma 2,5%. Tapi kamu zakatkan 50%. Yang 47,5% itu ihsan. Kita menyebutnya sedekah, sedekah. Itu ihsan. Harusnya kamu nganternya cuma sampai jalan besar saja, tapi kamu antar sampai depan kamarnya. Yo, sampai depan aja loh ya, nggak boleh masuk. Itu ihsan namanya. Betul. Atau kalau mau adil, harusnya kamu tidak nganter juga, tidak apa-apa, tidak ada hubungan apa-apa kok. Bukan apa-apa, pacar juga tidak, kemarin ditembak nggak mau. Jadi, tapi kamu paksain nganter, itu ihsan, bukan adil. Nah, maaf itu levelnya ihsan ini.
Ya sebenarnya kamu disakiti, kamu dizolimi, kamu punya hak untuk balas, punya hak untuk menuntut keadilan. Tapi kamu maafkan, itu berarti ihsan. Jadi pemaafan itu bukan berarti ketidakadilan, tapi perbuatan yang baik, melebihi sekedar menuntut keadilan. Terus yang keempat, maaf hanya untuk orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang minta maaf. Ini juga termasuk miskonsepsi. Kalau kamu tidak minta maaf ya tidak saya maafkan. Nah ini miskonsepsi juga. Ya kalau ada dia minta maaf ya, tapi dia nggak minta maaf pun bukan berarti kamu tidak bisa memaafkan. Kadang-kadang tidak usah nunggu orang minta maaf, kita sudah bisa memaafkan. Daripada capek-capek nunggu dia minta maaf. Apalagi dia yang kamu tunggu cuek aja. Kamu capek nunggu kapan dia minta maaf. Habis waktu menunggu ngapain? Udah dimaafkan aja. Rencananya mau dimaafkan toh ya sudah dimaafkan saja. Tidak usah nunggu-nunggu. Ini tak tunggu-tunggu nggak datang-datang minta maaf ya. Waktu kita habis untuk nunggu dia. Ngapain? Wong dia nggak datang-datang. Sudah dimaafkan saja. Nah itu jadi ndak ada hubungannya dengan minta maaf. Terus maaf itu ada yang bilang bisa cepat dan mudah. Ini tadi yang saya bilang, ndak, maaf itu butuh proses. Orang perlu mengendap dulu untuk mempertimbangkan dia memberi maaf apa enggak. Kalau langsung dimaafkan itu biasanya tidak hakiki. Kayak tadi hanya konstantif, hanya di mulut. Kayak kamu minal aidin wal faizin kemarin itu kan hanya di mulut. Kalau diproses serius, misalnya Mas minta maaf lahir batin ya, sebentar, kamu punya salah apa padaku, coba disebut satu-satu. Oh itu bisa nggak jadi dimaafkan, ya kan? Jadi prosesnya nggak secepat itu, nggak seringkas itu. Ada tahapan-tahapannya nanti di belakang sebelum orang sampai benar-benar memutuskan untuk memberi maaf. Ya kecuali sama yang nggak kenal sama sekali, nggak pernah ketemunya setahun sekali minal aidin ya nggak masalah itu. Cuma kadang-kadang kan memang ada memanfaatkan momen, besok aja minta maafnya, kalau Idul Fitri pasti dimaafkan. Itu formalitasnya. Coba kamu bilang beneran salahmu apa, nggak mesti dimaafkan. Itu ternyata dulu yang ngambil uangmu di situ aku. Pas nggak punya duit, ada uang kececeran tak ambil. Sekarang minta maaf ya, bisa nggak jadi maafkannya. Jadi dia nggak cepet. Maaf itu yang serius, ada prosesnya. Kemudian yang kelima, maaf bukan berarti membolehkan atau menganggap baik perilaku yang keliru. Ada orang bohong, ya sudah kamu saya maafkan. Itu bukan berarti terus bohong itu boleh. Bohongnya jadi benar, enggak. Bohongnya tetap salah. Kejahatan yang dia lakukan tetap jahat. Cuma kita memaafkan dia. Besok jangan diulangi lagi, kan begitu. Kok besok diulangi lagi? Mungkin pertimbangan memaafkannya jadi lebih panjang lagi sebelum memaafkan. Jadi awas jangan miskonsepsi. Ada 6 hal yang kita sering salah persepsi tentang pemaafan ini. Yang pertama, maaf bukan berarti melupakan kesalahan. Yang kedua, maaf bukan berarti kita lemah. Yang ketiga, maaf bukan berarti tidak adil. Yang keempat, maaf tidak hanya untuk yang minta maaf. Yang kelima, maaf itu ada prosesnya. Dan yang terakhir, maaf tidak membuat perilaku salah jadi benar. Nah ini miskonsepsinya.